Jurnalis Italia, Fabrizio Biasin menilai bahwa prioritas Inter sekarang adalah merampungkan kesepakatan Gleisen Bremer setelah berhasil mengamankan kepulangan Romelu Lukaku dengan status pinjaman dari Chelsea. Berbicara di salah satu program televisi Italia, Tele Lombardia, Biasin mengatakan bahwa Inter akan meningkatkan upaya mereka untuk merekrut bek Brasil tersebut dari Torino setelah mendapatkan kembali jasa Romelu Lukaku. Setelah Lukaku, mari kita lihat apakah Inter akan berhasil mendapatkan Dybala juga. Namun saya pikir prioritas mereka sekarang adalah membuat langkah penting lainnya, kali ini lebih fokus di pertahanan, yaitu Bremer, ujar Biasin, seperti yang dilansir Fkinter 1908. Dybala, Inter akan senang mendapatkannya, tetapi mereka perlu membuat ruang. Dybala lebih menginginkan kepindahan ke Inter daripada sebaliknya. Saya pikir peluangnya untuk pindah ke Nerazzurri masih terbuka lebar. Inter perlu menguangkan salah satu pemain berharga mereka di bursa transfer musim panas 2022 ini demi menyeimbangkan pembukuan klub dan memberi ruang di skuad untuk pemain baru. Adapun pemain yang kemungkinan besar akan dijual adalah Milan Skriniar dengan harga sekitar 80 juta euro. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi memberikan pandangannya terkait pengumuman jadwal pertandingan Serie A untuk musim 2022-2023. Nerazzurri akan memulai dengan laga tandang melawan tim promosi, Lecce pada tanggal 14 Agustus tahun 2022, kemudian menjamu Spezia untuk laga kandang perdana sepekan kemudian. Dalam sebuah wawancara, sebagaimana dilansir laman resmi Inter, Inzaghi mengatakan bahwa timnya mempersiapkan diri dengan baik menjelang bergulirnya musim baru. Tidak ada laga mudah di Italia, dan kami akan memainkan 2 laga setiap minggu, kata sang pelatih. Kami harus memastikan bahwa kami mempersiapkan diri dengan baik menjelang musim baru dimulai dan menjalani setiap pertandingan dengan tekad dan hasrat untuk tampil bagus. Tentang laga pembuka melawan Lecce, yang merupakan juara Serie B musim lalu, kami akan memulai musim dengan menghadapi tim yang baru promosi. Laga ini menarik, dan kami harus berfokus sepenuhnya. Pertandingan uji coba pramusim antara Inter Milan melawan Monaco bakal digelar pada tanggal 16 Juli tahun 2022 mendatang. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport, bahwa laga uji coba Inter kontra Monaco akan digelar pada tanggal 16 Juli tahun 2022 mendatang. Tetapi hingga saat ini belum ada kepastian di mana laga ini digelar. Seperti yang diketahui, Inter telah menyiapkan serangkaian pertandingan uji coba untuk mempersiapkan diri jelang pembukaan musim 2022-2023. Adapun kompetisi Serie A 2022-2023 akan dimulai pada tanggal 14 Agustus tahun 2022 dan berakhir pada tanggal 4 Juni tahun 2023. Ada 4 klub yang telah dikonfirmasi sebagai lawan Inter untuk laga uji coba, yakni Lugano, FC Basel, Lens, dan Monaco. Pelatih klub, Simone Inzaghi tentunya akan berharap sejumlah pemain baru sudah siap untuk tampil di pertandingan tersebut, seperti Romelu Lukaku, Andre Onana, Raul Belanova, Christian Aslani, serta Henrikh Mkhitaryan. Jadwal lengkap pertandingan untuk kompetisi Serie A musim 2022-2023 sudah dikonfirmasi oleh penyelenggara Liga Italia. Kompetisi Serie A 2022-2023 akan dimulai pada tanggal 14 Agustus tahun 2022 dan berakhir pada tanggal 4 Juni tahun 2023. Inter Milan akan memulai dengan laga tandang melawan Lecce pada tanggal 14 Agustus kemudian menjamu Spezia untuk laga kandang perdana sepekan kemudian. Sama seperti musim lalu, 2021-22, paruh kedua musim 2022-2023 juga dilangsungkan dengan urutan yang berbeda dari paruh pertama. Selain itu, kompetisi nantinya akan ada jeda, mulai tanggal 13 November tahun 2022 hingga tanggal 4 Januari tahun 2023 karena selama periode tersebut akan digelar turnamen Piala Dunia Qatar. Berikut selengkapnya jadwal pertandingan Inter asuhan Simone Inzaghi. Inter Milan siap menjual bek andalannya, Stefan de Vrij di musim panas ini jika ada tawaran konkret masuk. Seperti yang dilaporkan jurnalis Italia, Alfredo Pedula, bahwa Inter akan terbuka melepas de Vrij jika ada tawaran yang cocok untuknya. Kontrak bek internasional Belanda itu bersama Nerazzurri hanya tersisa semusim ke depan, tepatnya berakhir pada Juni tahun 2023, namun hingga kini belum ada tanda-tanda ia akan menekan pembaruan kontraknya. Oleh karena itu manajemen Nerazzurri siap menjualnya di musim panas 2022 ini karena mereka tidak ingin mengambil risiko kehilangannya secara gratis pada musim panas tahun depan.
Inter diyakini siap melego De Vrij dengan mahar berkisar 15-20 juta euro. De Vrij, jika ada proposal yang datang, Inter akan melepaskannya. Dia adalah pemain yang diprioritaskan untuk dikorbankan. Inter telah mengunci 4 kesepakatan dan dalam posisi menunggu. Ia ingin menuntaskan yang kelima dengan Bremer dan juga yang keenam dengan tenang, ujar Pedula, seperti dilansir FC Inter 1908. Alfredo Pedula juga memberikan update terkait situasi Paulo Dybala, yang hingga saat ini belum mencapai kesepakatan dengan Inter. Ada rumor beredar yang menyebut jika kesepakatan itu mungkin gagal. Penyerang Inter Alexis Sanchez telah menolak tawaran kontrak dari klub Spanyol Villarreal. Hal ini menurut sebuah laporan dari media Chili. Seperti yang telah dilaporkan oleh ADN Deportes di negara asal Alexis Sanchez, Chili, penyerang Nerazzurri itu menolak tawaran resmi dari Villarreal, sebuah tim yang mencapai semifinal Liga Champions UEFA musim lalu. Alexis Sanchez telah menarik minat banyak tim termasuk Sevilla, Marseille, dan Galatasaray. Dia tampaknya sangat pilih-pilih dengan tujuannya karena dia tidak ingin melihat pengurangan upahnya. Dia juga ingin bermain di Liga Champions dan merasa bahwa dia pantas berada di klub Eropa yang kuat. Dia merasa dia bisa memberi banyak kontribusi di Eropa meskipun usianya sudah tidak muda lagi dan penurunan efektivitas baru-baru ini. Dia paling tertarik untuk kembali ke Barcelona, tetapi situasi keuangan mereka membuat hal ini sulit terjadi. Paris Saint-Germain siap menaikkan tawaran mereka untuk bek Inter, Milan Skriniar menjadi 70 juta euro, di mana tawaran ini masih akan belum mencapai harga yang diminta oleh pihak Nerazzurri. Seperti yang telah dilaporkan oleh media Italia, La Repubblica, bahwa telah ada perkembangan baru dalam saga transfer Milan Skriniar dan sekarang tampaknya pihak PSG dan Inter bisa lebih dekat untuk menyetujui kesepakatan. Kedua klub diharapkan akan melakukan kontak langsung minggu depan untuk membicarakan transfer ini, dan Parisians akan memberikan tawaran mencapai 70 juta euro dengan sejumlah bonus. Inter telah menyatakan bahwa mereka menginginkan 80 juta euro, tetapi secara realistis mereka bisa menurunkan angka itu menjadi sekitar 72 euro hingga 75 juta euro jika PSG menunjukkan kesediaannya. Sang bek telah memberikan lampu hijaunya untuk kesepakatan ini dengan mendapatkan kontrak 5 tahun dengan gaji 8 juta euro per musim, lebih dari 2 kali lipat dari apa yang dia dapatkan di Inter. Bagi kamu yang ketinggalan, silahkan simak highlight berita Inter sebelumnya. Romelu Lukaku dikabarkan bakal menjalani serangkaian tes medis bersama Inter Milan pada pekan depan. Sebagaimana dilansir Sky Sport, bahwa Romelu Lukaku diperkirakan mendarat di Italia dalam minggu depan untuk menjalani tes medis bersama Nerazzurri. Paris Saint-Germain dikabarkan ingin menunjuk sosok pelatih baru terlebih dahulu, baru kemudian merampungkan kesepakatan transfer Milan Skriniar. Sebagaimana diketahui, PSG secara resmi telah memecat pelatih Mauricio Pochettino setelah setuju untuk mengakhiri kontrak pasca kemenangan Ligue 1 Prancis. Presiden Empoli, Fabrizio Corsi telah mengkonfirmasi bahwa Christian Aslani segera bergabung dengan Inter Milan dan meyakini jika sang gelandang akan mampu membuktikan dirinya bisa bermain atau bahkan bersaing di klub sebesar Nerazzurri. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Sportiva, Fabrizio Corsi membahas seputar kepindahan pemainnya itu ke Inter di musim panas 2022 ini setelah tercapainya kesepakatan antara kedua klub. Kiper cadangan Inter Milan, Alex Cordas dikabarkan telah menekan perpanjangan kontrak dengan Nerazzurri selama semusim. Hal ini diklaim oleh pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Cordas akan tetap menjadi pemain Inter hingga 2023 mendatang setelah menyepakati perpanjangan kontrak dengan klub. Salernitana dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara personal dengan bek Inter Milan, Lorenzo Pirola. Kendati demikian, Salernita belum mencapai kesepakatan dengan Nerazzurri dan negosiasi tentunya akan dilakukan antara kedua klub. Hal ini diklaim oleh pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa bek muda tersebut telah setuju untuk bergabung dengan Salernitana setelah menghabiskan masa peminjaman selama 2 tahun di Monza. Jurnalis Italia, Fabio Ravezzani menilai bahwa target Inter, Gleason Bremer dari Torino lebih baik ketimbang Milan Skriniar. Jadi, menurutnya tak perlu khawatirkan dengan kepergian Skriniar ke Paris Saint-Germain karena Bremer bisa menjadi pengganti yang sepadan untuk menjaga level lini pertahanan Nerazzurri pada musim depan. Sebagaimana diketahui, Nerazzurri telah lama mengincar Bremer,
Namun hingga saat ini kesepakatan belum tercapai antara kedua klub, meski Inter telah menyetujui persyaratan pribadi dengan bek Brasil tersebut. Inter Milan membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat menyegel kesepakatan transfer Paulo Dybala di musim panas ini dengan status bebas transfer. Hal ini disebabkan karena mereka terlebih dahulu harus menuntaskan pelepasan beberapa pemain demi memberi ruang di skuad untuk penyerang Argentina tersebut sekaligus meringankan beban gaji klub. Pakar bursa transfer Sport Italia, Alfredo Pedula mengatakan bahwa Inter sedang mengupayakan pelepasan beberapa pemain sebelum merampungkan kepindahan Dybala.